Musim ini Ferrari memang menjalani musim yang naik turun dan performa yang fluktuatif dari satu balapan ke balapan lainnya. Sempat pontang-panting di awal musim, Ferrari perlahan-lahan mulai menunjukkan development mobil yang positif sejak GP Austria, sampai akhirnya mereka bisa kembali kompetitif dengan raihan pole position di Monza dan memutus dominasi Red Bull dengan kemenangan di GP Singapura. Meskipun performa mereka lagi-lagi menurun di GP Jepang, tetapi itu pun jauh lebih baik daripada prediksi banyak orang di mana mereka bisa mengungguli Mercedes di sirkuit yang jadi kelemahan terbesar Ferrari musim ini. Secara garis besar, masalah-masalah yang ada di mobil SF23 memang belum sepenuhnya hilang. Inkonsistensi performa ketika menikung itu masih ada dan masih jadi masalah yang harus diselesaikan Ferrari musim depan. Dengan rangkaian update yang terakhir kali mereka keluarkan di Jepang kemarin, Ferrari setidaknya sudah bisa mengurangi problem itu secara signifikan dan membuat mereka lebih kompetitif di sirkuit berkarakter tikungan cepat. Musim depan, Ferrari sejatinya sedang menghadapi dilema mengenai seperti apa arah development mobil akan diarahkan. Dilema ini bukanlah soal konsep atau desain mobil yang sudah dikonfirmasi akan berubah total untuk mobil 2024, tetapi lebih ke dilema tentang gaya balap apa yang akan diberi prioritas utama di tim. Gaya balap oversteer ala Charles Leclerc atau understeer ala Carlos Sainz. Ferrari mempunyai dua pembalap dengan preferensi gaya balap yang berbeda 180 derajat. Charles Leclerc, seperti yang kita semua tahu, dia adalah pembalap yang menyukai keseimbangan oversteer untuk bisa mengemudikan mobil dengan cepat. Oversteer ini berarti keseimbangan aerodinamika mobil terletak di bagian depan mobil. Itu membuat grip ban depan menjadi sangat kuat dan sensitif, sehingga lebih mudah untuk berbelok dengan kencang. Pengorbanannya adalah grip ban belakang menjadi kurang optimal, tetapi inilah yang dimanfaatkan pembalap yang suka settingan oversteer. Dengan grip belakang yang kurang tersebut, si pembalap bisa berbelok makin kencang dengan memanfaatkan momen slip angle atau sliding saat menikung. Kami sudah pernah bahas soal slip angle ini di video-video terdahulu. Intinya adalah slip angle akan menambah rotasi mobil saat berbelok di tikungan. Gaya balap oversteer terkenal sebagai gaya balapnya pembalap-pembalap sukses dan skillful. Karena biasanya untuk mengendalikan mobil oversteer memang dibutuhkan talenta yang di atas rata-rata untuk bisa menemukan feeling yang pas ketika berbelok dengan kencang dan dengan grip ban belakang yang dikorbankan. Max Verstappen, Lando Norris, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, sampai Ayrton Senna, mereka menyukai driving style dengan keseimbangan oversteer. Jadi tidak heran juga kenapa Leclerc sama-sama menyukai oversteer, karena memang inilah cara yang ia suka dan terbukti membawa kesuksesan pada banyak pembalap. Berbanding terbalik dengan Carlos Sainz, di mana dia menyukai gaya balap understeer. Berlawanan dengan oversteer, maka understeer adalah ketika keseimbangan aerodinamika mobil terletak di bagian belakang. Itu membuat grip di ban belakang menjadi sangat kuat dan stabil, terutama dalam hal traksi dan keseimbangan di tikungan. Pembalap understeer biasanya lebih mengutamakan corner exit ketimbang corner entry. Hal itu karena grip ban depan mereka tidak sekuat pembalap-pembalap oversteer yang membuatnya tidak bisa masuk tikungan dengan cepat. Tetapi ketika keluar tikungan, mereka bisa memangkas gap tersebut dengan tancap gas lebih awal dengan traksi yang lebih kuat. Gaya balap understeer ini lebih umum dipakai secara general oleh banyak pembalap karena lebih mudah diterapkan. Fernando Alonso, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, dan lain-lain. Lewis Hamilton sebenarnya juga bisa dibilang menyukai understeer balance, tetapi dia masih di tengah-tengah karena gaya balap Hamilton akan menyesuaikan mobil serta settingannya seperti apa. Kembali ke kasus dua Ferrari, tim ini sedang alami dilema karena harus memilih oversteer atau understeer. Sejak kedatangan Charles Leclerc pada 2019, Ferrari sebenarnya sudah memberi prioritas lebih untuk membuat mobil yang oversteer. Masalahnya adalah oversteernya Leclerc ini berbeda daripada pembalap-pembalap oversteer pada umumnya. Gaya balap Leclerc adalah yang paling agresif dari semua pembalap yang ada di grid. Dia selalu berusaha berbelok dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan itu membutuhkan grip ban depan dengan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Jika Ferrari ingin membuat mobil yang sesuai dengan gaya balap Leclerc, maka mereka harus membuat mobil yang mempunyai keseimbangan aerodinamika di depan dengan tingkat yang ekstrim. Inilah yang membuat Sebastian Vettel kesulitan selama periode 2019 dan 2020, karena perbedaan grip antara ban depan dengan ban belakang cukup terlalu jomplang untuk menyesuaikan gaya balap Leclerc. Sampai kemudian tibalah F1 ke era baru mobil ground effect, yang secara karakteristik mobil kurang begitu bersahabat dengan pembalap-pembalap oversteer.
Mobil ground effect memiliki keseimbangan aerodinamika yang dipusatkan di area tengah sampai belakang, karena di sanalah downforce paling besar dihasilkan. Jadi secara natural, karakteristik mobil ground effect lebih condong ke understeer ketimbang oversteer. Dan dari sinilah semua masalah Ferrari bermula. 2022, Ferrari memang bisa menyesuaikan mobil mereka untuk gaya balap Leclerc yang oversteer di mobil generasi baru. Tetapi itu tidak sustain, dan banyak pengorbanan yang harus mereka buat untuk bisa membuat mobil berkarakter oversteer. Salah satunya adalah degradasi ban yang lebih parah daripada tim-tim lain ketika dipakai balapan. Dengan memaksakan keseimbangan aerodinamika lebih ke depan di mobil ground effect, maka mobil menjadi tidak konsisten di sirkuit dan membuat degradasi ban jadi tinggi. Ditambah dengan Technical Directive atau TD35 di pertengahan musim soal flexi floor dan purposing, performa mereka semakin anjlok dan berantakan setelah itu. Di musim 2023, Ferrari mulai mengubah beberapa aspek di mobilnya untuk menghilangkan masalah mobil musim lalu. Salah satunya adalah karakteristik mobil yang jadi lebih understeer atau grip belakang yang lebih kuat daripada grip ban depan. Ferrari ingin mengembalikan top speed mereka dengan cara mengatur efisiensi aerodinamika dan menyebabkan grip ban depan mereka sedikit berkurang. Oleh karena itu, kita melihat beberapa kali Carlos Sainz bisa kompetitif dan lebih kencang daripada Leclerc musim ini, karena secara karakteristik, SF23 lebih didesain understeer daripada oversteer. Ferrari berulang kali mencoba mengembalikan karakteristik oversteer ke mobil 2023 lewat serangkaian update di awal musim, serta perubahan sidepod di Catalunya. Performa mereka memang membaik setelah itu, tetapi inkonsistensi mobil masih jadi PR terbesar Ferrari. Puncaknya adalah di GP Belanda, di mana Ferrari melakukan banyak eksperimen settingan mobil di sana, dan menemukan kalau mobil SF23 jauh lebih baik ketika diberi settingan understeer, atau mengutamakan grip ban belakang. Semenjak itu, di GP Italia dan Singapura, Carlos Sainz tampil sangat kuat karena performa Ferrari lebih keluar dan lebih maksimal dengan settingan understeer ketimbang oversteer. Dengan data yang menunjukkan jika mobil understeer terbukti lebih stabil ketimbang oversteer, apa yang harus dilakukan Ferrari di 2024? Pada dasarnya, membuat mobil oversteer di generasi ground effect memang sangatlah sulit, karena membutuhkan model aerodinamika yang sangat spesifik, dan terlalu banyak pengorbanan performa yang harus dilakukan. Red Bull saja sampai sekarang belum bisa membuat mobil yang oversteer sempurna, dan Verstappen dipaksa adaptasikan gaya balapnya serta pendekatan yang berbeda perihal settingan mobil. Sama dengan McLaren, yang belum bisa menuruti permintaan Lando Norris mengenai mobil oversteer karena tuntutan mobil ground effect yang harus mengutamakan grip belakang. Tren semacam ini harusnya sudah Ferrari ketahui dengan performa mereka di Italia serta Singapura, di mana mobil understeer lebih menjanjikan performa yang konsisten serta sustain untuk jangka panjang. Meskipun oversteer memang menjanjikan kecepatan, tetapi terbukti jika gaya balap seperti ini kurang begitu cocok dengan mobil ground effect yang harus dibawa dengan halus serta konsisten. Red Bull dan McLaren adalah tim yang harus jadi patokan Ferrari untuk bisa improve performa mobilnya di tahun depan, yaitu berorientasi ke pemahaman karakteristik mobil ketimbang menuruti permintaan pembalap, yang artinya Charles Leclerc harus adaptasi gaya balapnya. Pembalap Monaco ini sejak dulu terkenal saklek dan tidak mau mengubah gaya balap oversteer yang ia percaya sebagai satu-satunya cara untuk bisa mengemudikan mobil F1 dengan cepat. Tetapi di GP Jepang kemarin, Leclerc sudah menunjukkan jika ia mau dan bisa beradaptasi dengan mobil understeer yang tidak cocok dengannya. Sekarang, semua pilihan ada di tangan Ferrari. Oversteer ataupun understeer, semua ada kelemahan masing-masing. Tetapi orientasi development mobil harus tetap satu tujuan, yaitu membuat mobil yang bisa perform secara kompetitif dan konsisten di sirkuit. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.